Oke ya, teman-teman bisa download dari kolom chat untuk sekedar bahan kita. Semoga menginspirasi dan tentu lebih fokus dalam kerangka kita menyelesaikan proposal penelitian disertasi kita, dan yang lebih penting juga memberikan wawasan agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kita sebut ceroboh ya dalam menyusun karya ilmiah, yakni disertasi itu sendiri. Nah, kali ini saya ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa kekuatan berpikir itu akan sangat menentukan bagaimana daya analitik kita. Karena kemampuan kita membaca fenomena, kemampuan kita membaca realitas, kemampuan kita membaca data, angka-angka, itu sangat bergantung pada bagaimana kekuatan kita menggerakkan nalar ini, sehingga kepekaan nalar kita itu akan menjadi kekuatan yang teruji. Nah, ini yang membedakan di antara kita dengan yang lainnya. Kadang yang tidak sedang kita pikirkan, orang lain berpikir tentang itu. Nah, atau sebaliknya, kita berpikir sesuatu yang mungkin lebih menarik, tapi orang lain tidak berpikir sama sekali. Nah, inilah yang kemudian membedakan bagaimana daya jangkau kita bernalar. Nah, oleh karena itu, setelah minggu lalu kita memahami sejumlah aspek ya yang saya rasa harus kita hindari ya, harus kita waspada terhadap saat kita menulis proposal disertasi maupun menyusun disertasi. Itu menjadi sangat penting kalau sekarang kita mencoba mengeksplor bagaimana kapasitas kedalaman kita saat menganalisis. Ini kaitannya dengan kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mengelola akal. Nah, dari sinilah saya akan selalu mengajak teman-teman dalam sebuah pemahaman yang sangat filosofis ya. Saya mulai dari hal-hal yang harus saya ingatkan kembali. Nah, setiap kita melihat sesuatu, ya, perhatian orang melihat sesuatu ini pasti berbeda-beda gitu. Dan sesuatu itu berbeda-beda. Ada kalanya kemampuan kita mengobservasi sesuatu itu menimbulkan suatu pertanyaan besar. Ada sisi lain orang yang melihat itu biasa saja. Nah, inilah yang kadang-kala membutuhkan kekuatan kemampuan kita bernalar. Makanya pada kesempatan seingat saya matrikulasi, pada saat kita melihat sesuatu itu ya simbolnya garis, ya simbolnya garis sesuatu. Dalam bahasa lain materi. Setiap yang kita lihat dalam konteks kita penggalian pengetahuan, melihat ini adalah sesuatu. Nah, maka yang selalu ingin kita coba dalami adalah apa yang dibalik sesuatu. Apa yang dibalik sesuatu. Inilah yang kemudian kita menemukan dimensinya yang sangat luas, yaitu titik-titik yang membentuk garis itu. Nah, kata sederhananya, di balik garis ini pastilah titik, gitu. Ya, pastilah titik. Maka saat kita berbicara tentang manusia, ini adalah raga, ini adalah materi. Ya, secara konteks manusia disebut fisik atau jasmani. Nah, tapi secara konteks di balik jasmania itu ada titiknya, muncullah yang kemudian kita mengenal ada 5 titik ketenagaan dalam diri manusia. Ya, mulai dari ruh, rasa, hati, akal, dan nafsu. Nah, sehingga pada saat kita melihat manusia, ya manusia itu digerakkan oleh 5 ketenagaan yang ada dalam diri ini. Secara fisik
mereka ini, keberadaan ini menempel di jasad. Nah, sama halnya saat kita melihat, mencermati tentang fenomena sosial. Ya. Fenomena sosial. Kalau kita melihat ada sesuatu kejadian, sesuatu, biasanya dalam fenomena sosial itu adalah kejadian-kejadian. Ya. Kejadian-kejadian ini tidak mungkin tanpa sebab. Setiap kejadian itu mesti ada penyebab. Atau hal yang menjadikannya. Ya. Hal yang menjadikannya. Inilah yang kemudian kita mengenal apa yang kita sebut dengan argumen kausalitas. Ya, argumen kausalitas. Nah, kekuatan kita bernalar ini juga ditentukan oleh seberapa peka kita mempertanyakan argumen kausalitasnya itu. Coba sekarang kalau kita mendiskusikan tentang korupsi misalnya, ya kalau korupsinya sih kan segala sesuatu yang itu merugikan negara, ya, secara ekstrim merugikan negara, ya, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, itu masuk kategori korupsi, penyelewengan, ya, corruption, maknanya semacam itu. Nggak senantiasa berhubungan dengan uang, terima uang, memperkaya diri, tidak hanya itu misalnya. Termasuk kalau orang mengubah sebuah undang-undang demi kepentingan kekuasaannya, itu kan mensubordinasi masyarakat karena kekuasaan, itu bentuknya korupsi. Demi kepentingan apa ya? Keuntungannya untuk melanggengkan kekuasaan, itu korupsi juga. Dalam pandangan ilmu sosial akan begitu. Ya kan, kadang-kala kan orang suka ini agar jabatannya terus aman, agar posisi politiknya terus kuat, dia ngotak-ngatik aturan mana bisa dimanfaatkan, aturan mana bisa dirubah, aturan mana bisa dibuat untuk menguntungkan kepentingan kekuasaannya, kan begitu. Di banyak organisasi loh ya, tidak hanya negara. Nah itu corruption, itu mentalitas buruk, ya. Mentalitas menyebalkan ya. Artinya jauh dari kemuliaan manusia. Nah ini, nah kemampuan inilah yang kemudian menjadi bagian ya, yang akankah daya analitik kita itu, ya, daya analitik kita itu tinggi atau sebaliknya rendah. Nah, kita belajar di sini, ya, belajar di sini sehingga nanti teman-teman kalau merumuskan sebuah masalah itu punya dalil yang kuat, ya. Kalau menganalisis sebuah data, menganalisis informasi itu punya argumen yang juga kuat. Nah, ini targetnya ke sana. Kemampuannya nanti apalagi yang kita kaji dalam konteks keilmuan ini adalah kajian di ilmu sosial yang by design ya, tingkat kebenaran relatifnya itu akan sangat tinggi ya. Karena kita menjadi subjek, kita menjadi penentu dalam menganalisis objek. Nah, kita menjadi penentu dalam menganalisis objek. Nah, kalau objek itu mau kita analisis sesuka kita, yang demi menguntungkan kita, lingkungan kita, ya kita kehilangan apa yang dinamakan objektivitas. Makanya istilahnya objektivitas. Jadi kemampuan kita adalah menjelaskan gambaran objek sejelas-jelasnya, setepat-tepatnya, sebenar-benarnya. Nah, di situ konteks yang ingin saya share pada momentum kali ini. Nah, bahannya sudah jadi satu kesatuan dalam bahan yang saya share itu. Teman-teman bisa print out, bisa pelajari. Dan saya akan share materinya lewat file PowerPoint ya.
Oke. Ini yang saya kira penting untuk saya pahamkan pada teman-teman ya, bahwa posisi kita ini sebagai makhluk bernalar ini yang membedakan kita dari ciptaan lainnya. Makanya kalau kita lihat komparasi di sini, malaikat pada posisinya semacam ini, binatang menonjol nafsunya. Ya, jin dan iblis juga menonjol nafsunya. Malaikat diberi akal, tidak diberi nafsu. Nah, sementara sisi lain, manusia ini menunya lengkap ini ya. Inilah yang menjadikan daya pikir itu menjadikan berbeda-beda. Malaikat mudah diseragamkan, diperintah ini fokus ya jalan. Sebaliknya di sini, perintah bisa diolah oleh kemauan masing-masing. Makanya yang muncul di sini pasti suka-suka, seenaknya, ya, suka-suka, itu karakter binatang iblis. Nah di sini ini menjadi sangat terikat, konteksnya selalu tertib, ya. Karena nggak ada beban nafsu. Nah di sini macam-macam, di sini macam-macam, ada yang tertib, ada yang juga tidak tertib. Oke, sebentar ya, ada hal. Oke, saya lanjut ya. Nah, oleh karena itu saudara, saat kita memulai untuk menemukan masalah, pikiran kita itu selalu terdorong untuk dimulai dari melihat sesuatu. Makanya manusia itu berfilsafat itu penting. Melihat sesuatu yang boleh jadi kita heran. Kita heran itulah ya. Kita heran itulah yang biasanya disebabkan ada sesuatu yang kita anggap aneh. Aneh itu gimana? Sesuatu yang ideal ini bertabrakan dengan yang fakta. Ya, ideal dengan faktanya itu nggak match, ya, tidak match, ya, tidak matching. Misal dalam posisi presiden pimpinan dipilih oleh rakyat siapapun, harusnya kita akan mendapatkan, misalnya ya teorinya idealnya, mendapatkan presiden yang bagus, ya, yang tidak jahat, tidak zalim, misalnya begitu. Tapi kalau kita menemukan faktanya, sudah dipilih rakyat, ternyata presidennya nggak bagus, malah memusuhi rakyatnya, misalnya begitu. Ini kan tidak match. Kita pasti heran, lah, kenapa itu terjadi? Lah ini muncullah rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu. Ini bagian tersendiri nanti di mana kekuatan intelektualnya bergerak dominan. Nah, dimensi rohani kita ini yang membuat kita berimplikasi pada konteks bagaimana kita bisa tekun, rajin, tenang, sabar, kan begitu. Tapi rasa ingin tahu ini muncul akibat intelektual kita yang juga berkolaborasi dengan nafsu, ya, akal dan nafsu ini. Sehingga pada akhirnya kekuatan inilah yang membuat kita penasaran. Nah inilah yang menghasilkan apa yang kita sebut dengan research, ya, research question, ya, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu. Nah tentu kita ingin menemukan jawabannya, kita ingin menggali itu kayak apa sebenarnya. Nah di antara konteks inilah yang kita membutuhkan metodologi penelitian. Nah kita membutuhkan itu, metodologi penelitian. Nah
temuan-temuan ini yang kemudian kita susun sedemikian rupa jadi kerangka konsep tertentu ya. Dalam gaya selingkum kita ya, kita punya temuan dari disertasi kita, kemudian temuan-temuan itu kita ada bagian-bagian yang bisa kita kelompokkan menjadi satu proposisi ya, proposisi minor. Dari proposisi minor ini kemudian menjadi major, proposisi mayor. Nah, proposisi mayor inilah yang menjadikan sebuah ilmu atau pengetahuan baru. Yang kalau ini terus teruji, inilah yang kemudian kita sebut dengan teori itu. Gitu. Nah, dalam konteks ini teman-teman, sehingga memang ruang kita untuk bernalar ini sangatlah tinggi. Dan ini hanya terjadi konteks makhluk yang namanya manusia, bukan yang lain. Walaupun kita tahu ada sejumlah binatang bisa dikasih pelajaran ya, tapi tidak dalam rangka menganalisis, menggali rasa ingin tahu, membangun pengetahuan, enggak begitu. Sehingga kalau kita melihat realitas ini ya, menjadi penting kita akan memahami sesuatu itu berdasarkan bagaimana kemampuan kita bernalar dalam kerangka kita mencerna, mencermati, mengamati, mengobservasi objek. Nah, ini poin pentingnya. Oke ya, makanya kemarin pada minggu lalu saya mengajak teman-teman untuk tidak keliru lagi dalam mempraktekkan di penelitian-penelitian kita bagaimana mengeksplorasi permasalahan, bagaimana kita menyusun pikiran yang konsisten dari rumusan masalah hingga tujuan penelitian dan ada fokusnya, dan kemudian kita harus punya data untuk bisa menjawab dalam rangka memenuhi rasa penasaran kita. Dan disinilah kemampuan kita menganalisis data akan teruji. Ya. Oke, ini yang saya jelaskan pada minggu lalu, tidak perlu saya ulang. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, begitu nanti teman-teman sudah mampu, ya, sudah mampu berpikir dengan cara yang praktis tadi, maka ini yang kita sebut dengan konstruksi isu itu. Dan ini biasanya yang kita tulis di latar belakang masalah. Ya. Jadi kalau kita punya rumusan ini sudah jadi, itu paling gampang untuk memastikan bagaimana masalah itu kita bisa urai. Dan kemudian kita bisa mengkonstruksi judul, mau dilihat dari sisi mana. Nah, kalau sudah tahu judulnya, implikasi dari rumusan masalah itu nanti kita bisa pada akhirnya melihat dimensi-dimensinya pada derajat apa, mau mikro atau makro. Gitu. Mikro itu konsepnya pasti ya terbatas, grup, ya. Apalagi individu masuk di sini, organisasi itu mikro. Tapi kalau ini sudah menyangkut society, menyangkut sistem, ya, publik, nah ini dimensinya makro. Kontekstual ini, sehingga tergantung pada isu ini. Kalau kita bicara pelayanan publik, nanti hubungannya dengan sistem, maka kerangka perspektifnya makro. Kalau kita melihat sesuatu kinerja organisasi, budaya organisasi, mungkin konteksnya mikro, karena bicaranya dalam lingkup yang kecil. Nah, makanya konteks kita dalam kerangka mengusung judul ini, paradigma penelitian kita bisa kualitatif, kuantitatif maupun kualitatif. Tergantung. Kalau teman-teman cenderung kuantitatif, biasanya di sini bunyinya pengaruh ya. Jadi kalau teman-teman bikin judul pengaruh itu bayangan siapapun ini mesti kuantitatif. Ya kan? Kita melihat korelasi itu kuantitatif, ya, kuantitatif, korelasi. Faktor-faktor dominan misalnya itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif beda. Mungkin yang kita lihat realitas, ya, fakta-fakta, dinamika, ya, kayak begitu itu kualitatif. Nah ini sehingga pada saatnya
Di latar belakang inilah kita bisa merumuskan masalah. Biasanya dalam masalah disertasi itu dibatasi ya 2 sampai 3 masalah saja rumusannya. Jangan lebih, kadang-kadang bikin 5, 7, itu tolong disederhanakan lagi. Kemudian dari situlah kita masuk pada fokus, dan fokus ini adalah lebih bersifat operasional. Konteks yang kemudian memungkinkan kita untuk bisa gali datanya, ya, menggali datanya. Itu lebih operasional. Teman-teman yang ambil kebijakan biasanya menggunakan teori hebat 3. Ada komunikasi. Komunikasi itu dalam konteks yang fokus penelitian tidak boleh komunikasi dalam kerangka konsep. Komunikasi dalam konteks kebijakan yang diacu dalam penelitian itu. Sumber daya ya yang diacu dalam kebijakan itu dan seterusnya. Nah, konteksnya di sini ya. Kalau sudah begini, kita sudah bisa cerita mana teori sosial yang relevan dan kemudian kita menghadirkan teori utama yang mana. Kemudian ada beberapa teori pendukung yang dibutuhkan. Nah, sampai di sini, kalau sudah sampai di sini, ini teman-teman pasti mampu susun proposal dengan baik. Ya, susun proposal dengan baik. Jadi sampai di sini. Oke, lanjut. Ya. Nah, oke. Dalam kerangka inilah yang kemudian tadi saya katakan posisi manusia dalam kerangka sains itu punya kemampuan-kemampuan tertentu dan ini tidak dimiliki makhluk lain. Apa itu? Kita mampu memahami lingkungan dengan tepat dan baik. Makanya kalau ada orang manusia kok sulit beradaptasi, itu patut dipertanyakan kelayakan konstruksi nalarnya. Karena kita diberi kekuatan yang komplit gitu. Memahami lingkungan dan mau beradaptasi itu kan aneh. Kita nggak mau menjadi makhluk yang berpikir dengan lebih serius ya. Kita punya kemampuan menjelaskan karakteristik benda, materi dengan rinci ya. Karena dengan observasi itu menjadi kelihatan. Misal kita semua pernah jatuh cinta kan ya. Ciri-ciri orang jatuh cinta itu kayak apa? Kita bisa menengok pengalaman kita bisa menengok, oh kalau generasi Z sekarang ciri-cirinya begitu. Kita amati, kita observasi. Kalau perlu kita wawancara pada Gen Z gitu ya. Jadi tahu, oh ciri-ciri perilaku jatuh cinta itu kayak begini. Apa ada beda nggak zaman dulu, zaman kita dengan zaman sekarang? Nah ini kemampuan kita ada di situ, potensi kita. Yang paling sempurna juga kita punya kemampuan menyelesaikan persoalan, memenuhi kebutuhan hidup, termasuk kita berkreasi atau berinovasi. Ini nilai tambah yang saya kira, walaupun tidak semua orang bisa dalam konteks ini, harapan saya kemampuan kita menjadi akademisi atau menjadi doktor ini, kekuatan inovasi kreasinya harus lebih plus ya, harus lebih plus. Nggak boleh biasa saja. Oke, ini mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan lebih dulu sebelum saya lanjut, boleh? Pak, mohon izin Prof. Terkait dengan ya proporsi yang tadi yang saya belum paham, Prof. Proporsi mayor dan minor terkait dengan judul saya ini kan kebijakan perlindungan kekerasan perempuan dan anak. Gitu bagaimana ya Prof untuk menentukan proporsi mayor dan minor? Saya belum paham, Prof. Oke, baik. Begitu, Prof. Mohon arahannya, Prof. Yuk. Nanti kita akan sampai di sana juga sebenarnya, karena ada satu penjelasan yang saya kira penting ya. Di bagian materi di belakang, di bawah itu nanti ada terkait bagaimana akhirnya kita akan menghasilkan model ya. Model ini disebut model existing kalau gaya selingkuh kita. Model existing itu kalau kita punya rumusan masalah ya kan, rumusan masalah yang kemarin sudah kita diskusikan, pasti di situ nanti turunannya adalah tujuan
penelitian, begitu ya. Nah, dari tujuan penelitian ini kita akan punya apa yang disebut dengan fokus penelitian. Fokus penelitian. Dari sinilah yang kemudian kita ya punya instrumen pengumpulan data. Ya. Atas dasar itu kita kan akhirnya mengumpulkan data nih ya. Nah ini. Nah proses berikutnya tentu ya ini yang ditanyakan tentu belum menjadi bagian yang utama dalam proposal disertasi. Itu nanti menjadi bagian saat kita melakukan analisis dan pembahasan. Apa yang kita hasilkan pada saat kita sudah punya instrumen ini, pasti melakukan studi lapang ya, pengumpulan data. Apakah mau observasi, mau wawancara, mau dokumentasi, itu pilihan-pilihan kita. Atau mungkin juga FGD, banyak pilihan-pilihan kita di sini. Tujuan dari sini semua apa? Kita ingin mendapatkan data atau informasi. Data atau informasi yang kita harapkan mampu menjawab apa yang menjadi penasaran kita yang kita tulis dalam rumusan masalah. Ini kan kita penasaran. Data dan informasi itu menjawab apa yang sedang kita gelisahkan pada rumusan masalah. Nah, begitu kita memiliki data dan informasi ini, maka tadi saya ke papan berikutnya. Itu kita punya data atau informasi. Data informasi wujudnya itu apa? Bisa angka-angka, ya. Misalnya data sekunder, ya. Data sekunder. Bisa juga informasi, pesan-pesan, ya. Atau narasi. Nah, ini. Nah, bisa juga wujudnya apa? Dokumen-dokumen. Kita bisa syuting, kita bisa foto, kita bisa macam-macam. Nah, dari sinilah kemudian kita memiliki apa yang disebut temuan. Temuan-temuan. Nah, temuan-temuan itulah yang kemudian kita olah. Oh, temuan-temuan ini relevan dengan fokus tertentu. Ini ada lagi relevan dengan fokus yang lainnya lagi. Sehingga dari temuan-temuan itu kita akan bisa menjawab apa yang menjadi masalah yang kita penasaran di situ. Ya kan? Dari temuan-temuan itu. Nah, makanya kemudian kita punya temuan A, temuan B, temuan C, temuan D, temuan F, temuan G, dan seterusnya. Nah, dari temuan-temuan ini kemudian kita kelompokkan. Oh, temuan B, temuan D, dan F ini ternyata satu isu yang bisa kita rumuskan ke dalam sebuah konsep tertentu, ya, konsep tertentu. Nah, konsep tertentu inilah yang disebut dengan proposisi minor. Kemudian temuan yang lain, temuan A, temuan C, temuan G. Nah, ini ternyata juga menghasilkan konsep tertentu. Konsep tertentu lagi. Maka di sini juga kalau ini kita kasih kode proposisi minor 1, maka di sini kita kasih kode proposisi minor 2. Nah, gitu ya.
Kan banyak temuan-temuan ini kebetulan dibatasi hanya 2 proposisi minor ya. Bisa proposisi minor itu bahkan 5, 6, 7, mau 8 boleh, tergantung pada varian-varian di temuan ini. Nah, begitu kita sudah memiliki temuan proposisi minor 1, proposisi minor 2, maka ini kalau disimpulkan dalam satu kalimat, satu kalimat, dikonstruksi dalam satu kalimat, inilah yang kita sebut dengan proposisi mayor. Jadi temuan kita yang paling utama itu mampu menghasilkan proposisi major ini. Nah nanti kalau temuan-temuan ini, proposisi yang kita miliki baik minor maupun mayor, kita hadapkan pada teori, kita diskusikan dengan teori-teori yang kita sudah susun, baik teori yang relevan maupun teori yang pendukung dan sebagainya. Ternyata kita bandingkan, ini namanya ada analisis teoritiknya ya, analisis teoritiknya. Kita bandingkan ini karakternya seperti apa. Nah itu yang kemarin saya sampaikan bahwa karakternya itu bisa menguatkan ya, kalau dibanding teori yang sudah ada. Bisa saja mengembangkan, ada hal yang baru, mengembangkan ya. Atau bisa jadi ini kita bertentangan, artinya melemahkan ya, melemahkan teori yang sebelumnya. Nah inilah yang kemudian bisa kita angkat nanti ya, kita bicara lagi soal novelty. Itu dari situ jalan ceritanya. Cukup jelas ya jalan ceritanya, bagaimana mengkonstruksi proposisi itu. Itu nanti setelah kita proposalnya diterima, kemudian kita meneliti di lapangan ya, dan penelitian lapangan ada temuan-temuan. Kita akan berkutik-kutik tentang bagaimana memetakan temuan, kemudian dari pemetaan temuan mungkin ada 5 kategori peta temuan, kita punya hasil 5 proposisi minor gitu ya. Kemudian 5 proposisi minor dijadikan proposisi major, ya bagaimana yang 5 itu menjadi satu gambaran konsep besar. Itu seperti apa? Itu namanya proposisi major. Hasil konstruksi dari temuan-temuan yang kita hadirkan, yang kita hasilkan lewat riset, lewat penelitian lapang. Intinya itu kalau didefinisikan. Cukup jelas, Mbak Ratna? Oke, ada yang lain? Sementara saya batasi sampai di sini dulu untuk penjelasan konteks praktisnya ya. Sehingga intinya bagaimana nalar kita nanti digerakkan. Coba pada saat kita menemukan proposisi-proposisi, kita menyusun temuan-temuan itu, kalau tidak didukung oleh kekuatan nalar kita yang sangat tinggi, itu kita juga menghasilkan yang tidak elok ya. Mungkin kita hanya mampu mendeskripsikan, itu skripsi banget ya. Mungkin kita hanya mampu sekedar menjelaskan, itu tesis banget ya, tesis itu untuk S2. Tapi untuk S3 kita mampu menganalisis kausalitasnya, sebab akibatnya. Tidak hanya sekedar menjelaskan, mendeskripsikan. Kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini. Ini pikiran filosofis tertinggi yang diharapkan menjadi bagian yang cukup kuat di dalam konstruksi nalar kita saat kita menyusun disertasi gitu. Oke, silakan kalau kita manfaatkan waktu yang tersedia masih cukup, bisa sampai jam 12:30 atau paling lama jam 1 juga boleh ya, karena nanti saya geser mengajar di kelas MIH. Hal yang penting bisa kita diskusikan termasuk berbincang tentang bagaimana kita telah menyusun rencana proposal kita untuk disertasi ya. Karena ini hal yang saya kira penting. Kemampuan kita membaca data itu kadang-kala juga berbeda antara kita dengan orang lain. Nah, tentu pada level pemikiran seorang dokter, membaca data itu pasti
punya nilai yang sangat bermanfaat. Tadi barusan ada ujian doktor, dia meneliti tentang tenaga kerja, yang kemudian investor datang, kasusnya di Bantul, pekerja di Bantul itu bisa diakomodir oleh investor. Tapi kasus yang lain kita akan melihat sebaliknya, di Gresik, di Kutai Barat, di Kutai Timur, hadirnya investor khususnya pada sektor pertambangan, pekerja lokal, ya, pekerja lokal itu tidak serta-merta mudah untuk diakomodir di industri itu. Tapi di Bantul itu menunjukkan industrinya memungkinkan. Nah, mengapa ditemukan dalam konteks itu? Ya karena cukup matching kompetensi angkatan kerja dengan kebutuhan industri. Industrinya garment. Ya, garment itu kan ya pusatnya Jogja, Solo lah ya. Jagoannya lah kalau itu. Nomor wahid gitu ya. Tapi coba kalau mungkin sektor tambang yang lain, mungkin akan menghadapi masalah yang kurang lebih sama, bisa jadi. Tapi kan tidak perlu gelisah. Karena di Jogja itu juga gudangnya intelektual, gudangnya orang terampil, gudangnya orang yang secara berbeda kasusnya sebenarnya. Tapi pada saat membaca data, saya baca data sekundernya, kasusnya pengangguran 0,1 ya, sangat kecil itu 0,1 ya. Tingkat partisipasi angkatan kerjanya itu kisaran 70 sampai paling tinggi 75%. Artinya kan ada 20% sampai 30% orang itu ongkang-ongkang kan. Orang itu ongkang-ongkang lah. Kemampuan membaca data semacam ini kan sangat tergantung pada daya nalar kita gitu. Itu nggak bisa dibaca oleh kandidat doktor tadi. Tapi saya dengan cepat membaca data itu, dan ini saya kira potensi masalah yang Bantul harus berbenah. Pertama, mengatasi angkatan kerja yang partisipasinya masih membutuhkan perjuangan ya. Dari 100% kemampuannya maksimal 75%, ada 25% dari angkatan kerja ya, yang dia nggak mau kerja, maunya nyantai, ya. Itu kan problem sendiri. Akankah jadi beban Kabupaten Bantul ataukah mau diproduktivitaskan? Ini harus jadi pikiran kebijakan. Ini contoh begitu ya, kemampuan kita membaca data. Tadi hanya sampaikan dalam bentuk kritik misalnya kayak begitu. Oke, silahkan kalau ada yang penting kita perbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan yang lebih praktis sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya untuk bisa landing dengan cukup sempurna dalam menyelesaikan proposal disertasinya. Oke, kalau begitu saya kasih tunjuk aja ya, Pak Stephen, coba Pak Stephen, sampai di mana ini gagasan untuk menyelesaikan proposalnya? Ya, izin Pak Catur, dari draft proposal saya ini, sebenarnya isunya juga ada kemiripan seperti yang disampaikan Pak Catur tadi terkait yang di mana di Jogja. Memang intinya ini adalah kan memang isu di lapangan juga yang ingin diangkat. Nah, sampai dengan hari ini tadi ya coba sudah mengotak-atik terkait dengan rumusan masalahnya, Pak. Rumusan masalahnya. Adapun temanya itu judulnya masih berubah-ubah terus ini, Pak Catur, terkait dengan setiap di pertanyaan setiap pada dosen selalu punya pasti ada esai karu lah terkait judul. Judulnya judulnya sampai dengan saat ini
dinamika sosial tenaga kerja lokal dan pendatang dalam konteks sebenarnya daya saing. Kemudian subjudulnya itu coba studi realitas sosial. Saya masih garis miring kultur budaya, pengupahan atau ekonomi dalam kehidupan tenaga kerja lokal. Nah, itu Pak. Kemudian eh, saya coba mendalami langsung ke rumusan masalahnya itu. Yang pertama, bagaimana persepsi dalam kurung realitas sosial pekerja lokal terhadap dengan ketimpangan daya saing ini antara tenaga kerja lokal itu sendiri dengan pendatang. Ya, rumusan masalah ini inginnya untuk melihat sejauh mana disparitas kemampuan, peluang kerja maupun kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian yang rumusan masalah yang kedua itu mengapa tenaga kerja lokal sulit bersaing dengan tenaga kerja pendatang. Jadi itu kemudian ingin menggali juga mungkin secara mungkin juga ini pendapat atau menggali persepsi ada apa sebenarnya. Walaupun di Kutai Barat mungkin sudah ada perda terkait pelindungan tenaga kerja lokal, tapi kan ternyata implementasinya kemudian isu-isu nya juga masih banyak yang tidak terakomodir. Entah itu dari sisi koneksi, entah itu memang kultur budayanya pekerja lokal itu sendiri, mungkin juga tadi yang lebih enak ongkang-ongkang mungkin cari makan cukup hari ini, tidak berpikir untuk besok atau seperti apa. Kemudian yang ketiga bagaimana implikasinya sendiri permasalahan ini terhadap aspek sosial. Mungkin bisa menimbulkan terkait dengan dalam mendalaminya terkait potensi-potensi konflik sosial terhadap aspek ekonomi itu sendiri, kemudian dari permasalahan penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Mungkin itu secara gambaran besarnya Pak Catur. Mungkin mohon pencerahan kami terkait hal ini. Demikian Pak. Oke Pak Stephen. Tadi saya ngasih contohnya adalah juga Kutai Barat ya pada saat menguji kandidat doktor itu. Saya sempat observasi pada saat saya datang ke Kutai Barat ya terhadap tenaga kerja itu. Karena waktu itu saya sempat ketemu semacam pengurus SPSI-nya gitu. Ya. Ada isu yang menarik Pak Stephen, tapi nanti ini sekedar aja, sekedar gambaran awal. Karena ini menurut saya paling sulit diselesaikan. Yeah. Paling sulit diselesaikan. Kalau problemnya itu contoh yang tadi di Bantul ya, di Bantul itu gapnya adalah gap kompetensi, gap keterampilan, ya. Gap tentang kemampuan penguasaan pekerjaan atau job desk-nya. Gitu. Kalau itu kan gampang, mau upskilling gitu ya, ditingkatkan keterampilannya kan selesai ya Pak Stephen ya. Tapi mohon maaf, pada saat saya ngobrol dengan teman itu, ternyata ada aspek kultural yang saya sendiri sempat kaget Pak. Jadi gini, ada satu mindset kalau tenaga kerja lokal itu sudah dipositioning bekerja di dalam industri, itu dia ya tidak suka mereferensi yang selokalnya ya, yang selokalnya, tidak suka mereferensi atau merekrut yang sesamanya. Tidak membangun koneksi Pak ya. Dia lebih baik membangun koneksi itu dengan pihak lain ketimbang koneksi dengan sesama orang Dayak misalnya gitu. Enggak Pak. Ya. Wah, saya sempat kaget mendapatkan temuan awal yang dari wawancara dengan itu. Dulu kok begini. Ini menarik banget gitu. Tapi tantangannya paling sulit. Karena itu kan problem paradigmatis ya. Artinya problem paradigmatis itu adalah sangat terkait dengan mindset orang. Dan kalau itu semua pekerja misalnya, pekerja lokal yang sudah diterima di industri,
di Kutai Barat itu misalnya, semacam itu pandangannya, berarti ini sudah jadi kultural. Hampir semua karakter orang lokal, khususnya dari suku Dayak, yang dia bekerja di sektor industri, dan dia dapat posisi tertentu, dan pikirannya sama semacam itu misalnya, ya ini berarti kekuatannya kekuatan kultural. Apa yang harus dibangun kalau kita bicara konteks semacam ini? Tentu nanti arahnya adalah bagaimana membangun kultur baru ya, dan itu artinya gerakan merubah mindset, itu bicara arah kesananya. Tapi kalau ini untuk penelitian sosial, wah ciamik banget. Ciamiknya itu minimal kita bisa menggambarkan ya, mindset semacam ini itu dikonstruksi karena apa? Mesti ada yang menyebabkan kan? Apalagi yang kedua kami sempat temukan, cari uang di Kutai Barat itu gampang katanya. jadi tidak harus bekerja di industri gitu. Tidak harus bekerja di, dia akhirnya juga sisi lain, entah karena itu frustrasi ya, karena masuk industri malah ketemu teman sendiri dampaknya kayak gitu, apa karena itu ekspresi yang kemudian ekspresi frustrasi, atau memang ekspresi bahwa Kutai Barat itu memang menjanjikan kan nggak tahu ini kita. Kutai Barat itu menjanjikan, nantinya cari kerja kalau sekedar dapat 50-100 ribu sehari itu gampang katanya, gampang, nggak susah. Dan dia menjadi sinisme kan terhadap peluang investasi yang ada di sana. Dia nggak merasa penting-penting banget investasi industri, mau merekrut orang lokal atau tidak. Tapi kegelisahan ini kan muncul di kita ya sebagai government, sebagai pemerintah. Dan nanti angka penganggurannya seperti apa. Nah itu yang saya sempat terhenyak melihat satu isu ini menarik banget gitu. Tapi saya kira yang tadi Pak Steve sampaikan, yang sudah akan membaca dimensi aspek sosial kulturalnya, itu mungkin sudah akan masuk itu nanti. Ya. Cuman by design nanti tolong Pak Steven, itu kan ada data sekunder ya, data sekunder paling tidak dibuka data untuk 5 tahun terakhir. Bagaimana tren pengangguran? Apakah pengangguran semakin meningkat? Kemudian bagaimana trennya tadi? Angka partisipasi angkatan kerja, trennya gimana 5 tahun terakhir? Itu sajikan di latar belakang. Datanya ada di dinas atau ada di BPS. Itu sajikan di latar belakang. Lantas bandingkan dengan pertumbuhan investasi. Kalau misalnya nanti pertumbuhan investasinya itu naik, ya kan? Tapi ternyata angka partisipasi tenaga kerja itu fluktuatif atau bahkan menurun, atau juga terkait dengan angka penganggurannya cenderung naik, ya. Cenderung naik angka pengangguran. Nah, itu menarik. Masalahnya bisa diangkat dari situ. Kita punya landasan masalah yang keren. Ini ada pertumbuhan industri datang, tapi pengangguran nggak beranjak turun, pengangguran malah naik. Ya. Angka partisipasinya malah turun misalnya atau fluktuasi, itu menjadikan gap kelihatan. Loh, investor masuk kok malah posisi pengangguran cenderung naik. Angkatan kerja partisipasinya kok cenderung fluktuasi, harusnya kan dia cenderung menurun, angka cenderung naik ya. Kalau angkatan partisipasi angkatan kerjanya cenderungnya harusnya naik kalau investor masuk. Pengangguran kalau investor masuk, logikanya pengangguran semakin sedikit kan gitu ya. Kalau faktanya banyak, lah itu tolong data itu sajikan di latar belakang, itu sudah memperkuat pertanyaan yang tadi Bapak ajukan sebagai research question-nya. Ya. Terima kasih banyak Pak Yatur sudah diberi insight. Itu cukup konkret ya, datanya cukup realistik dan tidak perlu riset awal pun sudah punya kekuatan untuk dijustifikasi sebagai sebuah isu yang layak untuk dikonstruksi dalam rumusan
masalah atau riset khusus gitu Pak. Terima kasih nanti banyak. Kalau ingin dalam ya itu arahnya. Ya. Okay. Ya, nanti. Dan saya temukan itu di Gresik enggak ya, di Gresik itu problemnya dominan ini, dominan komitmen perusahaannya yang rendah, ya, komitmen investornya yang rendah, walaupun ada dukungan peraturan daerah. Ya. Karena itu artinya kembali pada pelaksana kan. Kemudian yang kedua memang ada gap kompetensi. Nah, tapi yang isu kultural, sosial yang tadi saya sebut seperti kasus di Kutai Barat itu nggak nampak. Oke, ada yang Ya, lain? Prof. Boleh? Ini saya mau tanyakan sama dengan Pak Steven. Terkait judul saya adalah kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan kekerasan. Program pemerintah ini adalah bagaimana cara menurunkan kekerasan, jumlah kekerasan, tapi kenyataannya itu didukung oleh data adalah jumlah kekerasan semakin meningkat. Nah, untuk gap ini menjadi gap masalahnya adalah jumlah kekerasan yang semakin meningkat walaupun program pemerintah sudah dicanangkan berdasarkan Perda nomor 512 tahun 2015. Tapi yang saya tanyakan adalah program pemerintah ini belum ada pembaruan lagi, Prof. Jadi masih ada Perda yang lama tahun 2015. Itu bagaimana ya, Prof, untuk saya mendasarkannya ini supaya tingkat kekerasan yang menurun. Yang satu menjadi rumusan masalah saya adalah bagaimana implementasi kebijakan itu terhadap kekerasan perempuan dan anak. Yang kedua adalah bagaimana strateginya untuk menurunkan kekerasan. Dan yang ketiga adalah bagaimana koordinasi antar lembaga, terutama di kepolisian, lembaga-lembaga dinas-dinas pemerintahan, bagaimana untuk mencanangkan program untuk menurunkan kekerasan, Prof. Begitu, Prof. Yang saya tanyakan adalah Perda yang masih tahun 2015, Prof. Belum ada pembaruan Perda yang baru yang sekiranya 5 tahun terakhir gitu, Prof. Jadi tahunnya lama begitu, Prof. Ya. Mbak Ratna, kalau memang perdanya umurnya sudah cukup menua begitu ya, saran saya penelitiannya jangan penelitian implementasi, evaluasi lah. Ya. Evaluasi kebijakan sehingga nanti idenya bisa jadi arahnya ada pembaruan peraturan daerah yang lebih pas dengan posisi tantangan saat ini. Kalau arahnya ke sana, nanti di latar belakang Mbak Ratna, tolong sajikan posisi 5 tahun terakhir sebelum Perda terbit, itu kondisi kekerasan datanya seperti apa trennya. Kemudian kalau ada ya, setelah ada Perda tahun 2015, trennya sampai tahun 2025 ini seperti apa. Ya, kalau trennya katakanlah data itu membuktikan bahwa sebelum tahun 2015, sebelum adanya Perda, tren kekerasan itu menaik gitu. Tapi kemudian setelah adanya Perda, ya, trennya mungkin tetap naik atau fluktuatif. Nah, itu menarik kan? Ini alasan kita mengevaluasi seberapa nendang keberadaan Perda itu. Ya, seberapa nendang keberadaan Perda itu. Nanti implikasinya pasti judgement-nya adalah policy brief, kebutuhan pembaruan atau penyempurnaan Perda kalau kita evaluasi. Apa yang masih penting diatur, apa yang belum diatur menjadi kelihatan nanti. Ternyata sekarang kompleksitasnya terkait dengan terjadinya kekerasan itu sangat multidimensinya lebih luas dari yang kemarin. Itu aja sudah bisa jadi alasan untuk penyempurnaan peraturan daerah. Itu kalau bicara implikasi praktisnya. Implikasi teoritiknya yang muncul bisa macam-macam. Khususnya berkaitan dengan isu kekerasan. Ya. Ternyata isu kekerasan itu kalau dilihat dimensi-dimensi penyebabnya itu menjadi multivariate, multivariate-nya menjadi lebih kompleks, misalnya itu bisa dibuktikan kan, apa saja yang menambah
Atau ada bahkan hal yang baru sama sekali. Itu jadi keunikan temuan kan. Kalau dulu misalnya kekerasan rumah tangga itu paling penyebabnya ya soal selingkuh misalnya begitu. Mungkin soal nafkah. Sekarang mungkin macam-macam. Orang punya hobi berbeda atau ada perubahan hobi saja bisa main kekerasan misalnya. Kita kan nggak tahu kenyataan di lapangan. Kemarin itu hobinya masih biasa-biasa, nggak pernah karaoke. Sekarang ini wah karaoke, atau kemarin itu nggak pernah punya hobi mancing, sekarang hobinya mancing. Itu ternyata itu kan menjadi macam-macam penyebab yang multidimensi yang kemudian bisa kita temukan. Nah itulah yang nanti akan membawa karakter, oh kalau begitu perda dengan ketentuan semacam ini perlu dikembangkan, disempurnakan pada aspek-aspek tertentunya gitu. Nah ini keren juga kalau arahnya evaluasi Mbak Ratna. Kalau saya lebih baik itu arahnya ya. Cuman tantangannya di penelitian evaluasi, Mbak Ratna harus bisa mengkonstruksi instrumen tolok ukur untuk mengevaluasinya. Karena harus kita lihat tolok ukurnya bisa saja berdasarkan yang sudah disusun dalam perda itu. Apa sih indikator success story terkait dengan keberadaan perda itu? Apakah tingkat harmoninya makin tinggi atau zero tindakan kekerasan atau apa, itu nanti bisa ditentukan dari sana. Dan itu dalam konteks implementasi kebijakan sangat di dalam perda itu yang diatur upaya apa saja. Upaya apa saja itu yang kemudian dievaluasi ya, upayanya. Jadi program-program yang dilindungi, yang diturunkan dari aturan yang ada atau perda itu akan menjadi bagian kerangka kita menyusun instrumennya. Gitu Mbak Ratna, kalau saya boleh memberikan catatan masukan. Kalau misalnya terkait dengan rumusan masalah dengan judul evaluasi, berarti rumusan masalahnya adalah bagaimana evaluasi implementasi kebijakan itu ya, Bro? Bukan ya, kita akan mau mengukur efektivitasnya. Ya, kalau kita mengukur efektivitas dari keberadaan kebijakan itu evaluasi. Judulnya di judul besarnya evaluasi kebijakan. Tapi kalau bicara fokus isunya bisa saja efektivitas kebijakan itu. Efektivitas itu bisa diukur dari efektivitas perencanaan program-program untuk penanganan kekerasan, pengelolaan atau pelaksanaan programnya, dan bagaimana melakukan proses evaluasi ya dari pelaksanaan program terkait dengan tindak kekerasan itu. Itu ya. Oke, masih ada, boleh satu lagi kalau ada. Kalau nggak ada kita cukupi kuliah kita. Kita akan ketemu lagi nanti hari Sabtu yang akan datang. Gimana Bang Paulus? Makin canggih? Sudah sampai mana ikhtiarnya? Hadir Pak Catur. Ya. Jalan aja, harus pokoknya digarap terus. Ya. Pokoknya materi ini digarap adalah selalu produktif gitu. Karena kalau misalnya 1 minggu nggak ngudek kan lali ya, Pak Catur. Oh iya, memang kadang-kala harus, ya ini trik saya kira bagus ya, trik yang harus ada kontinuitas lah. Entah mau durasinya mingguan, mau 2 mingguan, itu harus ada kontinuitas. Kalau sudah lepas bulanan, itu wah bisa buntu itu. Pengalaman saya semacam itu. Betul-betul ditaruh itu lama-lama. Kira-kira begitu. Oke, good lah. Semangat terus.
Ini ada Bang Halim Rosid, gimana Bang? Siap, Prof. Yuk. Sesuai dengan arahan Pak Catur. Nah, gimana? Terakhir pertemuan dengan Pak Catur ada judul Konstruksi Sosial dan Rekayasa Persepsi atau Perceptional Engineering Pemilih, Studi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lamongan. Oh, gitu ya. Oke, jadi teorinya teori konstruksi sosial, teori utamanya, Prof. Nanti teori tambahannya terkait dengan teori persepsi. Ya. Good. Siap. Good. Jadi Itu kalau mau dikaji dalam pendekatan fenomenologi keren. siap, mohon arahan. Oke. Ya, sehingga kan kita akan mengkomparasi ya antara sebuah realitas dengan hal-hal yang harapan makna gitu. Orang mengkonstruksi makna kalau bicara pilpres, pilkada itu kan inginnya yang membentuk makna yang dipahami publik kan ya yang kampanye gitu ya, yang kampanye atau kandidat si calon gitu. Tapi yang menarik kalau kita studi fenomenologi bahwa otoritas makna itu yang muncul justru pasti dari publik, dari masyarakat. Nah, yang menarik kalau mau dianalisis gapnya kan bisa kelihatan. Maunya yang mengirim pesan, ya, maunya yang kampanye itu maknanya X gitu, tapi bisa-bisa ditangkap oleh masyarakat atau publik maknanya Z. Nah, itu nanti kalau kemudian dianalisis, lah kok bisa begitu, mengapa? Nah, ini yang saya sebut kausalitas tadi. Jadi kandidat doktor itu harus bisa menjelaskan mengapa terjadi gap atas makna itu. Jangan sekedar membaca perbedaan maknanya, tapi kenapa itu bisa terjadi. Itu nanti sangat membantu bagi siapapun memahami masyarakat, bagi kandidat siapapun memahami publiknya. Ternyata publik kita itu unik gitu. Jangan-jangan dia nggak suka dikirimi pesan dengan pendekatan medsos atau sebaliknya, kita kan nggak tahu juga. Jangan-jangan dia lebih suka pendekatan pesannya itu guyon parikeno lewat lawaan-lawaan yang dihadirkan dalam pendampingan kampanye, macam-macam lah. Publik kita itu memang punya keunikan. Jadi yang menariknya yang ini Bang Halimur Rosid susun itu nanti akan ke sana. Keren itu Mas. Tapi akan lebih keren kalau nanti pendekatan fenomenologinya digunakan. Siap, Prof. Mudah-mudahan dapat pembimbing yang pas. Oke, cuma yang menjadi sedikit ketakutan kemarin karena ini pemilu atau pemilihan kepala daerahnya kan 2024 kemarin, Prof. Jadi apakah masih apa istilahnya relief masih nyambung di tahun 2026 atau 2027 gitu. Nanti pada saat kita ujian mungkin sudah 2028 itu, Bro. Oke. Kalau ujian 2008 apa ya? Ini musim kampanyenya kapan ya? Masih lama 2029. Tapi kalau musim kampanye yang 2024 nggih 2024 dan kebetulan memang waktu itu mengikuti dan semua aspek yang dibutuhkan untuk menggali apa data itu masih bisa gitu, Bro. Kalau per hari ini. Ya, cuman nanti untuk agar ini menjadi punya kekuatan eksperimental juga ya, eksperimental itu nanti gali informan yang kemudian ujungnya memberikan dukungan dan ujungnya tidak. Jadi ada purposive samplingnya ya, di mana informan itu ada yang mewakili, dia itu ujungnya tidak memilih gitu. Dan juga ada yang ujungnya memilih. Gitu ya. Nah, itu nanti akan bisa lebih menarik. Dia pasti punya argumen. Jadi pesannya apakah nggak nyambung. Itu kita bedakan. Jadi ada sedikit eksperimentalnya yang membedakan informan yang ujungnya memilih dan informan yang ujungnya
tidak memilih. Itu harus menjadi kata awal yang penting untuk melihat respon jawaban dari wawancara berikutnya. Gitu Mas. Memang Pak Catur. Ya, menyambung tentang persepsi, Pak Catur. Izin. Nah, itu gunakannya berarti kalau misalnya penelitian seperti Pak Halimur dan punyanya saya tentang persepsi dari audiens, persepsi dari orang yang lihat, pertanyaan saya itu analisisnya itu menggunakan punyanya teorinya Stuart Hall ataukah James Carey, Pak? Ataukah ada yang lain? Dua-duanya bisa dipakai Pak, atau pilih salah satunya juga bisa dipakai kalau perspektif teorinya gitu ya. Tapi yang penting dalam konteks metodologi itu ya, apapun desain teori yang digunakan, mau dua-duanya mau salah satunya, tapi yang jelas kita kan ingin mendapatkan respon yang realistik dari masyarakat. Artinya persepsi itu adalah persepsi yang senyatanya menurut informan, senyatanya menurut publik atau segmen publiknya. Makanya di isunya Bang Paulus itu saya lebih tepat menyarani coba dilihat lintas generasi. Kalau tadi di Pak Halimur, coba lihat yang ujungnya memilih dan ujungnya tidak memilih. Tapi di Bang Paulus kalau melihat isu yang pernah disampaikan itu, berarti ya kita segmen lintas generasinya kayak apa. Itu akan menjadi menarik, dinamis karakter risetnya gitu untuk menghasilkan data yang punya potensial untuk menghasilkan novelty atau kebaruan tadi. Tapi kalau hanya menggali pada generasi yang memang level-level saya yang dulu memang tahu, kenal dan kemudian ya sempat menikmati gitu ya, itu menjadi ya beda banget itu rasanya kurang nendang gitu. Berbeda. Oh ya, artinya jangan datanya positif semua, tapi harus ada yang positif, negatif, simetris, asimetris gitu kan. Punya interpretasi yang lain gitu loh. Ya. Punya interpretasi yang lain, punya makna yang lain, punya persepsi yang mungkin beda sama sekali. Nah itu kan keren banget kalau kita bisa nemukan itu. Dan itu by design kembali ke kita kan, mau kita desain seperti apa riset kita. Nah, karena otoritatif itu ada di kita, bukan orang lain. Gitu, gitu Pak, good lah. Terima kasih Pak Catur pencerahannya. Yuk. Oke ya, kita cukupi sampai di sini. Saya kira saya biar punya kesempatan untuk sholat zuhur sebelum masuk kelas di MIH. Baik, terima kasih banyak untuk kebersamaan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan ya teman-teman bisa download materi apa yang saya sampaikan ini lewat forum chatnya itu, di forum chatnya. Ya, Prof. Sudah di-download. Sudah ya? Oke, good. Baik. Baik, terima kasih banyak untuk kebersamaan ini. Saya akhiri, selamat siang, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang, sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih Pak Catur. Terima kasih Prof.